Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita akan beribadah kepada Tuhan, memuji dan memuliakan namanya, serta mengucapkan syukur kita atas setiap kasih karunia Tuhan yang sudah kita nikmati, kita terima sepanjang hidup kita. Oleh karena itu, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita persiapkan syukur kita kepada Tuhan, dan mari kita persiapkan kirung pujian kita, Alkitab kita, untuk beribadah kepada Tuhan. Kami mengundang saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan di dalam kekudusannya untuk beribadah kepada Tuhan. Ibadah akan kita mulai. Ibadah pertanyaan keluarga ini kita mulai dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Mari kita angkat pujian bagi Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 355 ayat 1 dan ayat yang kedua. Yesus memanggil. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat yang hidup. Bapa kami yang di sorga, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkenan untuk memberikannya dan mengajarkannya kepada kami. Namun terlebih dahulu kami mohon Engkau mengampuni kami atas segala dosa kami dan melayakkan kami di dalam kekudusan-Mu untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita dengarkan serta renungkan bersama dalam ibadah persekutuan keluarga pada malam hari ini. Mari kita buka Alkitab kita yang tertulis di dalam kitab Yosua pasal yang pertama ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu.
Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupannya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, siapa yang tidak ingin berhasil dalam kehidupannya? Tentu semua orang ingin mengalami keberhasilan. Bahkan saya, saudara yang berada di rumah, saudara yang berada dimanapun, tentu rindu juga mengalami keberhasilan. Baik di dalam pekerjaan, di dalam usaha, di dalam bisnis, di dalam pelayanan apapun yang kita sedang kerjakan. Maka tentu untuk meraih keberhasilan ini, berbagai cara, berbagai daya upaya akan kita lakukan, akan kita kerjakan supaya kita mengalami keberhasilan. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, namun malam hari ini kita akan belajar bagaimana sesungguhnya supaya kita mengalami keberhasilan di dalam kehidupan kita. Apa sesungguhnya yang menjadi kunci keberhasilan bagi setiap rencana dan pekerjaan dan usaha-usaha kita? Kita akan belajar dari pengalaman hidup Yosua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Setelah Musa meninggal dunia, maka kepemimpinan untuk memimpin bangsa Israel melanjutkan perjalanan menuju tanah Kanaan dilanjutkan oleh Yosua. Tuhan telah menetapkan dia. Tentu itu bukan hal yang mudah bagi Yosua. Tentu akan ada kebimbangan, ada keraguan, dan ada banyak tantangan yang akan dihadapinya dalam memimpin bangsa itu menuju tanah Kanaan. Dalam kondisi yang demikian, Tuhan mengingatkan Yosua bagaimana supaya dia berhasil di dalam memimpin perjalanan itu. Alkitab mencatat dan memberitahukan kepada kita, dan memang Yosua berhasil di dalam memimpin bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Yosua berhasil sampai ke tanah Kanaan membawa bangsa itu, bahkan sampai membagi tanah perjanjian itu kepada suku-suku di tengah-tengah bangsa Israel. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang perlu kita petik atau yang perlu kita pelajari, apa yang menjadi kunci keberhasilan bagi Yosua? Apa yang dilakukan Yosua? Apa yang menjadi strategi Yosua sehingga dia mengalami keberhasilan yang patut kita teladani, yang patut kita lakukan juga dalam hidup kita? Mari kita belajar Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Yang pertama, kunci keberhasilan bagi Yosua adalah dia mengandalkan kekuatan Tuhan di dalam perjalanannya dan kepemimpinannya. Yosua memiliki kekuatan, Yosua memiliki akal pikiran, Yosua memiliki kemampuan, Yosua memiliki potensi diri, skill yang ada pada dirinya. Tetapi Alkitab mencatat dan dia mendengarkan apa yang Tuhan firmankan kepada dia. Yosua tidak mengandalkan apa atau tidak mengandalkan potensi dirinya,
tetapi dia mengandalkan kekuatan Tuhan di dalam kepemimpinannya memimpin bangsa Israel. Itulah yang membuat dia menjadi berhasil. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Joshua melibatkan Tuhan dalam setiap rencana dan perjalanannya. Dia selalu mengedepankan dan mengutamakan Tuhan dalam kehidupannya. Dia tidak mengutamakan kekuatannya, dia tidak mengutamakan potensi dirinya, dia tidak mengutamakan kekuatan bangsa Israel yang dia punya, tidak. Tetapi dia mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Joshua menyerahkan secara penuh dan total hidupnya dan perjalanan mereka dipimpin dan disertai Tuhan menuju tanah perjanjian. Joshua bersandar sepenuhnya pada kekuatan dan pimpinan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saudara? Di dalam setiap rencana saudara, di dalam setiap pekerjaan yang saudara kerjakan, di dalam setiap usaha-usaha yang kita lakukan, mulai dari pagi, siang, sore sampai malam harinya, mari kita renungkan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Adakah Tuhan kita libatkan? Adakah kita mengandalkan kekuatan Tuhan di dalam melakukan semua itu? Joshua mengingatkan kita, dia tidak mengandalkan dirinya, dia tidak mengandalkan potensinya, dia tidak mengandalkan kekuatannya, tetapi dia mengandalkan pimpinan dan tuntunan serta kekuatan Tuhan di dalam setiap perjalanan dalam memimpin bangsa Israel, maka dia berhasil. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, maka firman ini mengingatkan kita, apapun usaha, apapun pekerjaanmu, libatkanlah Tuhan dan andalkanlah kekuatan Tuhan di dalam rencana dan pekerjaanmu, maka engkau akan berhasil. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Joshua meneguhkan hatinya. Firman Tuhan mencatat berkata, hanya teguhkanlah hati. Joshua tidak bimbang, Joshua tidak ragu-ragu, karena sesungguhnya setiap orang yang ragu-ragu, setiap orang yang bimbang, dia tidak akan mengalami keberhasilan. Sebenarnya kenapa ada banyak orang yang mengalami kegagalan? Bukan karena ketidakmampuannya, tetapi seringkali justru karena keraguan-raguan dan kebimbangan yang ada pada dirinya lah yang membuat seseorang gagal di dalam setiap usahanya. Joshua meneguhkan hatinya, namun kita catat dan kita garis bawahi, Joshua meneguhkan dirinya. Joshua menjauhkan kebimbangan itu dari dirinya, bukan karena sekali lagi apa yang dia miliki, bukan karena apa yang ada padanya, tetapi dia teguhkan hatinya di dalam Tuhan. Dia teguhkan hatinya di dalam tuntunan dengan mengandalkan pimpinan dan tuntunan Tuhan dalam kehidupannya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, teguh itu artinya tidak mudah menyerah. Teguh itu tidak mudah putus asa. Teguh itu tidak mudah kecewa. Apapun yang dihadapi, apapun yang saudara hadapi, apapun yang kita hadapi, rintangan, tantangan apapun yang kita hadapi, kita tidak boleh mudah menyerah, mudah putus asa, mudah kecewa, tidak mudah diombang-ambingkan. Apapun, kita harus punya pendirian, kita harus memiliki konsistensi. Tetapi sekali lagi mari kita catat pendirian kita, keteguhan kita karena di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian Joshua juga mengalami keberhasilan oleh karena keteguhan hatinya di dalam Tuhan. Tantangan yang dihadapinya tidak mudah. Tantangan yang dihadapi oleh Joshua tidaklah ringan, sungguh amat berat. Tantangan dari bangsa Israel itu sendiri, sebagaimana kita tahu, seringkali berdosa, seringkali memberontak kepada Tuhan. Bangsa yang tegar teguh,
Tantangan yang dihadapi Joshua dari eksternal bangsa itu sendiri, dari bangsa-bangsa yang ada di tanah Kanaan. Tetapi betapapun sulitnya tantangan yang dihadapi Joshua, dia tetap tidak menyerah. Dia tidak putus asa. Dia tidak kecewa. Dia tetap yakin di dalam tuntunan Tuhan bahwa dia akan mengalami keberhasilan. Demikian juga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jangan mudah kecewa, jangan mudah menyerah, jangan mudah putus asa atas apa yang kita hasilkan hari ini, apa yang kita hasilkan kemarin, dan apa yang kita hasilkan besok mungkin belum sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi jangan mudah menyerah, jangan langsung menyerah, jangan berputus asa. Tetaplah teguhkan hatimu di dalam Tuhan dan libatkan tuntunan Tuhan dalam dirimu, maka engkau akan berhasil. Yang ketiga, saudara yang dikasihi Tuhan, Joshua bertindak hati-hati di dalam kepemimpinannya, di dalam membuat sebuah keputusan, di dalam menetapkan apa yang mau dikerjakan, di dalam menetapkan apa yang mau diraih di masa yang akan datang. Joshua bertindak sangat hati-hati. Hati-hati artinya tidak ceroboh. Hati-hati artinya tidak gegabah. Hati-hati artinya tidak melakukan sesuatu sesuka hatinya. Hati-hati artinya tidak melakukan atau memutuskan sesuatu oleh karena emosional, tetapi dia sangat hati-hati. Joshua penuh dengan pertimbangan, dan pertimbangan Joshua yang paling utama dalam memimpin bangsa Israel itu adalah hikmat Tuhan. Apa yang akan dikerjakannya, dia meminta, memohon hikmat Tuhan dalam mengambil keputusan. Joshua merindukan itu, dan hanya hikmat dari Tuhan yang bagi Joshua yang mampu untuk memberikan keputusan yang tepat yang akan dia lakukan dan dia kerjakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka demikian juga kita. Tentu kita semua punya perencanaan. Di tahun 2021 ini kita punya perencanaan. Di masa-masa di waktu-waktu yang akan datang kita punya perencanaan. Di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 yang belum usai ini, tentu juga kita punya perencanaan. Namun firman Tuhan mau mengingatkan kita, apapun yang saudara rencanakan, apapun yang saudara hendak kerjakan, rencanakanlah itu di dalam hikmat Tuhan. Mintalah hikmat Tuhan. Sebagaimana Raja Salomo di dalam memimpin bangsa Israel, dia masih muda, dia sadar memimpin sebagai raja yang masih muda bahwa memimpin bangsa itu tidak mudah. Maka dalam doanya, apa yang diminta Salomo kepada Tuhan, apa yang menjadi model yang paling utama bagi Salomo, dia tidak minta kekayaan, dia tidak minta umur panjang, dia tidak minta kekuatan, dia tidak minta nyawa musuhnya, tapi yang dia minta adalah hikmat Tuhan. Dengan hikmat Tuhan, maka kita akan dituntun secara konsisten tetap berada di jalan kebenaran yang membawa kita kepada keberhasilan. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, setiap rencanamu, setiap pekerjaan, libatkan Tuhan di dalam semua itu. Berdoalah kepada Tuhan, bertanyalah kepada Tuhan, apakah rencanaku ini seturut dengan kehendak-Mu Tuhan atau tidak? Mari belajar dari firman Tuhan. Firman Tuhan adalah hikmat Tuhan bagi kita. Bila itu sesuai dengan hikmat Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, maka lakukanlah, kerjakanlah, maka Tuhan akan menuntun kita. Yang keempat, yang terakhir, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dan yang sangat penting adalah merenungkan dan menuruti firman Tuhan dalam kehidupan kita. Di dalam setiap perjalanan kehidupan kita, di dalam setiap pekerjaan kita, kerjakanlah itu di dalam ketaatan kita kepada Tuhan. Sebagaimana Rasul Paulus kepada jemaat Kolose berkata, apapun yang kamu kerjakan, kerjakanlah itu seperti untuk Tuhan
bukan untuk manusia. Segala sesuatu yang kita kerjakan di dalam ketaatan kita kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, jangan lupa memperkatakan hukum Taurat ini siang dan malam. Artinya renungkanlah itu siang dan malam di dalam kehidupanmu. Hanya dengan mengerti akan firman Tuhan, hanya dengan mendengarkan firman Tuhan, hanya dengan mengisi hati kita dengan firman Tuhan, maka kita akan mengenal apa yang Tuhan kehendaki. Maka ketika kita mengenal apa yang Tuhan kehendaki, maka hikmat Tuhan itu akan menuntun kita untuk meminta apa yang Tuhan kehendaki, dan apa yang kita minta itu Tuhan akan berikan kepada kita, dan pemberiannya itulah yang membuat kita menjadi berhasil dalam kehidupan kita. Perkatakanlah itu kepada bangsa Israel, dan berhati-hatilah di dalam melakukan setiap pekerjaan dan perjalananmu. Lakukanlah semua itu seturut dengan firman Tuhan, sebagaimana yang menjadi tema minggu kita pada hari Minggu nanti, yang berkata hidup di dalam menuruti firman Tuhan. Di dalam ketaatan kita kepada firman Tuhan lah, di dalam ketaatan kita akan kehendak Tuhan, maka Tuhan akan memberikan keberhasilan kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, maka bila saudara merindukan keberhasilan, bila saudara ingin berhasil dalam hidup ini, maka mari kita belajar dari kehidupan Yosua. Yosua yang menjadi salah satu tokoh Alkitab yang berhasil dan beruntung dalam hidupnya. Dia berhasil melanjutkan dan memimpin bangsa Israel sampai ke tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Maka kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tentu kita juga mau berhasil dalam hidup ini. Kita rindu berhasil. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Miliki hati yang teguh, miliki kekuatan dari Tuhan, atau andalkan kekuatan Tuhan. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan kehendaki, dan taatlah kepada firman Tuhan, dan juga tidak lupa untuk menyaksikan firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan dalam kehidupanmu serta merenungkannya siang dan malam. Akan niscaya kehidupan kita akan berhasil dan beruntung. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Engkau telah mengajar kami lewat firman-Mu. Tuhan, berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan untuk mengandalkan bahwa dalam setiap pekerjaan dan rencana perjalanan kami mengandalkan kekuatan-Mu. Berikan kami keteguhan hati, dan berikan kami Tuhan hidup yang senantiasa penuh kehati-hatian dalam bertindak, serta setiap tindakan kami dasarkan atas kehendak Tuhan. Dan biarlah kerinduan kami Tuhan adalah firman-Mu dalam hidup kami, merenungkannya siang dan malam, dan memperkatakannya dalam kehidupan kami dan bagi orang-orang lain, sehingga hidup kami sepenuhnya dilandasi oleh firman-Mu, agar kami mengalami keberhasilan dan beruntung sebagaimana hamba-Mu Yosua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita respon firman Tuhan yang telah mengajar kita dengan mengangkat pujian kepada Tuhan dari buku ND nomor 247 ayat yang ketiga, Saihehema Hamuna. Dan jadi hapusanmu tubuh saldirida, ai tunna sohase
Saudara-saudara yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita menaikkan permohonan kita kepada Tuhan lewat doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, Engkau memperkenankan kami untuk beribadah kepada Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu. Lewat ibadah ini Tuhan, kami hendak menaikkan permohonan kami kepada Tuhan. Bapa yang di surga, terpujilah Engkau. Kami bersyukur karena Kau senantiasa menyertai kami. Dan kami bermohon Tuhan, biarlah penyertaan-Mu terus-menerus menyertai kami, dan tidak henti-hentinya, dan tidak pernah Kau berhenti memimpin dan menuntun hidup kami. Karena hanya dengan pimpinan dan tuntunan-Mu lah Tuhan atas hidup kami, atas segala pekerjaan dan perjalanan hidup kami akan mengalami keberhasilan dan keberuntungan. Bapa di dalam surga, ajar kami senantiasa dalam hidup kami, agar di dalam setiap perjalanan kami mengandalkan kekuatan-Mu, di dalam keteguhan hati karena tuntunan-Mu, dan juga Tuhan bertindak hati-hati sebagaimana yang Kau kehendaki. Dan juga Tuhan, dalam hidup kami senantiasa merenungkan firman-Mu dan menghidupi firman-Mu siang dan malam. Bapa dalam surga, hamba-Mu berdoa Tuhan buat setiap keluarga-keluarga yang beribadah kepada Tuhan malam hari ini. Tuhan kiranya berkenan menuntun mereka dan memimpin hidup mereka dan memberikan keberhasilan kepada mereka. Namun tentunya Bapa, Engkau oleh Roh Kudus-Mu mengingatkan mereka senantiasa agar hidup seturut dengan kehendak-Mu, melakukan apapun yang mereka rencanakan, usahakan dan mereka kerjakan sesuai dengan yang Tuhan kehendaki, agar mereka mengalami keberhasilan. Tuhan, hingga saat ini kami masih mengalami pergumulan yang hebat oleh karena pandemi COVID-19. Bahaya pandemi COVID-19 belum juga berakhir dari kehidupan kami Tuhan. Oleh karena itu Bapa, kami mohon pertolongan-Mu, dan kami mohon tuntunan-Mu dan perlindungan-Mu. Lindungi kami Bapa, sehingga tak satu pun dari orang-orang percaya, tak satu pun dari setiap keluarga-keluarga yang percaya kepada Tuhan yang terinfeksi virus COVID-19. Demikian juga Bapa, bahwa dampak dari pandemi ini juga tidak mudah kami hadapi. Namun biarlah kami memiliki keteguhan hati oleh karena tuntunan-Mu. Tuntun dan pimpinlah kami Bapa, sehingga kami dapat melewati dan menghadapi dampak pandemi COVID-19 yang ditimbulkannya bagi kehidupan kami, sehingga kami tidak akan mudah menyerah, putus asa, dan tidak mudah diombang-ambingkan ya Tuhan. Kami akan tetap teguh di dalam iman kami dengan keyakinan bahwa Engkau senantiasa akan memimpin dan menuntun hidup kami. Bapa dalam surga, bila mana di antara umat-Mu Tuhan sedang mengalami persoalan, pergumulan apapun itu yang sedang mereka hadapi, kiranya Tuhan menolong mereka dan memberikan solusi-solusi jalan keluar terbaik atas setiap masalah mereka. Bila mereka Tuhan sedang mengalami sakit penyakit apapun, dimanapun mereka berada Tuhan, apapun penyakit mereka, kami mohon uluran tangan-Mu menjamah tubuh mereka. Berikan mereka kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa dalam surga, tak lupa kami bawa, kami doakan, kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Tuhan, lawat bangsa dan negara kami. Berikan Tuhan kedamaian, berikan persatuan, berikan Tuhan keselamatan kepada bangsa dan negara kami, dan berkati, sertai dan berikan kekuatan kepada pemimpin-pemimpin kami, dari Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden, dan sampai kepada pemerintah-pemerintah terbawah.
setingkat lurah, RW, RT, kepala dusun, kepala lingkungan Tuhan. Semuanya itu Tuhanlah yang tuntun dan memberikan hikmat dan bijaksanamu dalam menunaikan tugas kepemimpinan mereka dalam memimpin bangsa ini menuju keselamatan, menuju damai sejahtera. Bapa, inilah ibadah kami. Ibadah yang sangat sederhana ini, kiranya Tuhan berkenan dan menyempurnakannya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mengakhiri ibadah kita akan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Marilah kita bersyukuri setiap kasih karunia Tuhan, memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan, sebagaimana Tuhan memberikan yang terbaik juga kepada kita. Persembahan kita mari kita hantarkan kepada Tuhan lewat gereja kita masing-masing, dan sambil memuji Tuhan, mari kita menyampaikan persembahan kita dengan menyanyikan buku ND dari nomor 424 ayat 3 dan 5, Soara di Toti. Kita akhiri ibadah kita, marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya, menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar senantiasa bersukacita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama di dalam doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari dikasih Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Dan terakhir kami tetap senantiasa mengingatkan kita untuk tetap di dalam protokol kesehatan. Mari kita ingat pesan Ibu 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Kiranya Tuhan menyertai kita. Amin.